Kenalkan, nama saya Regina Sputra Emilia dengan NIM akhir 087 dari Prodi BK. Kenalkan, saya Riko Satya Wicasana dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 2023. Di sini kami akan melakukan video sesi konseling menggunakan teknik person centered atau PCT untuk memenuhi tugas teori dan praktik humanistik. Hai Kak Riko, udah lama nih kita nggak ketemu. Aku senang banget ya bisa ngobrol lagi sama Kak Riko secara langsung. Ya, hai juga. Mungkin karena sama-sama sibuk, jadi ya sekarang baru kesempatan buat ketemu. Gimana kabarnya belakangan ini? Kayaknya kuliah deh, jurusan apa? Kalau ditanyain kabar, sebenarnya campur aduk sih. Kadang seneng, ya kadang agak susah ya. Ngomong-ngomong, aku jurusan teknik mesin. Oh, capek banget ya. Jadi Kak Riko ini kayak lagi ini kayak bawa beban yang berat gitu ya. Kalau dibilang ya emang benar sih. Soalnya sekarang kan udah masuk semester 5 dan rasanya semakin lama semakin kesini tuh aku kayak ngerasa kayak aku salah jurusan deh. Oh, jadi Mas Riko kayak udah merasa salah jurusan ya. Jadi kayak bingung. Iya, kalau dibilang bingung, tapi ya di satu sisi gimana ya, mau berhenti itu udah nanggung, udah semester 5, terus kalau mau pindah juga bingung gitu loh, mau ngambil jurusan apa lagi. Udah semester segini juga umur sudah ya udah tua lah Kak. Oh, jadi Kak Riko ini kayak udah merasa salah jalan sama kayak nggak yakin gitu ya sama jurusan ini gitu. Iya sih, soalnya nggak sesuai sama ekspektasi waktu di awal daftar dulu. Tapi sebenarnya Mas Riko ini juga akhirnya tuh udah berusaha banget untuk meyakinkan diri Mas Riko itu untuk tetap di jalan ini. Tapi di sisi lain Mas Riko ini juga kayak bergulat gitu loh sama diri Mas Riko sendiri, kayak antara pengen tetap tanggung jawab di jalan yang sudah Mas Riko ini ambil sama antara pengen kayak keluar gitu. Kalau gitu bisa nggak kalau gitu bisa nggak Mas Riko ceritain sedikit aja kenapa kok jurusan teknik mesin ini bukan yang Mas Riko mau? Jadi gini, dulu waktu ambil jurusan teknik mesin ini aku dapat saran dari orang tua sih Kak, terutama itu ayah. Kalau kata ayahku sih, ambil teknik mesin ini bakal dapat bisa prospek kerjaan banyak, terus jenjangnya emang kayak gitu. Nah tapi waktu aku daftar ya, dulu pertama kali daftar itu pikiranku itu kayak teknik mesin ini menjurusnya ke otomotif ringan kayak sepeda motor, mobil yang mungkin mesin ringan. Tapi lama-kelamaan waktu aku sejalanin, ternyata aku yang gak nyangka banget itu aku masuk malah ke dunia industri. Dulu aku gak expect banget kalau bakal kesini, jadi mungkin itulah yang bikin aku kayak kurang seret gitu. Oh, jadi sama ini kayak anggapannya itu Mas Riko itu kayak menjalankan sesuai dengan harapan orang lain, bukan harapannya Mas Riko sendiri gitu. Iya sih, kalau dibilang ya seperti itu ya. Meskipun orang tua itu mungkin ya menuntut, ya maksudnya orang tua itu juga mungkin mau cari yang terbaik buat aku ya, tapi kalau dipikir-pikir itu kalau menjalani yang bukan jurusan yang aku mau itu susah banget sih. Nah, jadi kamu tuh kayak kehilangan diri sendiri gitu ya? Iya, kalau dibilang bisa dibilang begitu. Kalau kata-kata kehilangan sendiri itu agak berat ya. Bisa nggak Mas Riko tuh menjelaskan apa itu arti dari kehilangan diri bagi Mas Riko? Kehilangan diri sendiri, mungkin kayak aku ke kampus ya, kuliah, terus buat ngerjain tugas, buat masuk kelas itu ya sekedar formalitas aja sih. Jadi kayak
aku nggak ada semangat gitu loh, nggak ada semangat, terus juga nggak ada kebanggaan tersendiri buat ngerjain itu semua. Jadi kayak ya wis bener-bener aku apa, nggak ada keinginan dari diri sendiri gitu. Jadi kayak orang lain numpang di hidupku gitu. Iya sih, kayak pasti tuh capek banget sih kalau dijalanin, tapi kayak nggak pengen, jadi kayak nggak ada maknanya gitu kan ya. Ya sih kak, kadang aku rasa iri sih sama teman-teman itu yang mungkin bisa apa, bahas materi dengan excited gitu. Dan bahkan bisa bahas apapun itu seperti materi mesin dan lain-lain selama berjam-jam. Sedangkan aku buat bahas aja udah, bahas sedikit aja udah bosen. Oh, jadi Mas Riko ini kayak nggak punya, kayak bukan nggak punya sih, kayak kehilangan minat di bidang itu ya. Jadi kayak Mas Riko itu bukannya nggak mampu, tapi emang nggak minat. Tapi gimana ya ngomongnya, kayak Mas Riko itu emang nggak punya hubungan emosional di bidang itu, bener nggak? Iya bener banget sih kak, kayak aku merasa buat apa aku berjuang di sini, terus aku juga ngapain itu loh, terus di sini kayak nggak ada minat buat berjuang gitu. Kadang itu aku ya tanya sama diriku sendiri ya, untuk siapa sih aku kerjain ini, berjuang ambil ini jurusan ini, dan ya nggak ketemu jawabannya. Pertanyaan itu dalam sekali Mas Riko. Buat siapa sih aku melakukan hal ini? Sepertinya di balik soal kebingungan Mas Riko tentang salah jurusan itu, kayaknya Mas Riko tuh juga pengen tahu arti dan tujuan hidup Mas Riko itu seperti apa. Mungkin iya sih, aku cuma pengen ngerasain apa yang tak kerjain ini berarti gitu. Kalau aku hidup ini nggak sekedar cuma numpang doang. Iya sih, aku bisa paham. Tapi banyak sih yang di seusia Mas Riko ini, banyak yang sudah melakukan perjalanan gitu, tapi kayak masih belum tahu arti dari jalan itu apa, dan juga merasa mereka itu kayak masih apa ya, masih belum menemukan arti dari tujuan mereka gitu. Itu bukan berarti karena itu gagal, bisa jadi itu kan tuh udah sadar dan apa namanya, sadar dan ingin tahu hidup kalian itu seperti apa gitu. Yang aku baru sadar sih, tapi ya aku cuma pengen tahu siapa sih aku sebenarnya, terus hal apa sih yang bisa bikin aku senang terus bahagia gitu. Oke, itu tujuan yang sangat wajar dan manusiawi ya Riko. Dan aku senang sih kamu bisa mulai mengenali perasaan itu. Jadi kamu tuh juga harus buru-buru untuk menemukan jalan yang sekarang. Nah, kadang perjalanan untuk mengenali diri sendiri itu justru dimulai dari kamu tuh merasakan bingung. Terus yang penting kamu itu sudah mendengarkan apa kata isi hati kamu sendiri gitu. Iya sih, mungkin selama ini aku terlalu sering dengerin kata orang deh, kayak sampai lupa nggak dengerin diri sendiri. Oke, itu memang hal yang bagus sih. Dan aku rasa kamu baru memulai melakukannya hari ini ya. Terus kamu tuh juga sudah melakukan untuk mendengarkan dirimu sendiri. Gimana rasanya kamu waktu ngomong kayak gitu? Rasanya sedikit lega sih, kayak aku baru sadar aku boleh bingung, tapi nggak harus tahu sekarang jawabannya itu tadi. Ya, itu pemikiran yang sangat dewasa sih Kak Riko. Bingungan itu juga bukan kelemahan, tapi pintu untuk mengenali Mas Riko itu untuk lebih dalam gitu loh. Dan aku bakal nemenin Mas Riko untuk melewati proses itu dari langkah demi langkah. Waktu Kak Riko dengan antara ingin lanjut atau tidak, itu aku bayar sih.
ekspresi Mas Riko itu kayak berubah gitu loh. Dan kalimat itu memang terdengar seperti sederhana, tapi di balik itu juga kayak ada rasa yang mendalam gitu loh. Nah, terus boleh nggak sedikit ceritain ketika Mas Riko bilang kayak gitu tuh kayak gimana? Ada rasa yang campur aduk juga, ada rasa takut, terus rasa marah, sedih juga. Aku bingung kalau aku mau berhenti, takutnya malah nyesel dan malah dibilang nggak bisa bertahan. Tapi kalau misal mau tak lanjutin, takutnya malah perasaan itu tetap ada, kayak aku lanjutin tapi tetap nggak bahagia kayak gitu. Jadi di satu sisi Mas Riko itu juga kayak takut buang-buang waktu, terus juga takut kayak apa namanya, kayak nggak tahu kehilangan anaknya kayak kemana gitu ya. Iya sih kak, bener kalau buang-buang waktu gitu, kalau misal mau tak lanjutin ya aku takut kayak buang-buang waktu buat ngelakuin hal yang nggak tak inginkan ya. Terus ya intinya kayak aku lagi di persimpangan tapi bingung arahnya kemana. Kalau mau ke kanan salah, ke kiri juga nggak yakin gitu. Iya sih, jadi kayak jalan di kabutan gitu, jadi kan kayak nggak tahu sih ini arahnya kemana. Terus kayak tapi kan ya pasti tahu lah kalau misalnya di kabut gitu juga pasti kita kan kayak nggak bisa sih diam berdiri di itu terus gitu kan. Nah itu pasti juga kita tuh bingung, terus juga capek gitu ya. Ya bener banget sih, kadang aku sampai nggak bisa tidur ya. Mikirin ini tak lanjut atau nggak usah tak lanjut. Terus intinya masih bingung sih. Sebenarnya pikiran tentang masa depan hari ini kayak menyita sekali energi ya. Jadi nggak soal lelah fisik tadi, jadi juga kayak lelah emosional, lelah mental gitu. Ya bener banget sih, kadang itu aku merasa kayak kepalaku tuh penuh banget. Kadang malah waktu di kelas, waktu pelajaran itu aku sampai nggak bisa fokus karena ya gitu, pikiran kadang mikirin masa depan yang belum pasti ini. Jadi bukan cuma soal kuliah ya, jadi ini tuh udah sampai ke perasaan dalam dirimu sendiri, kayak takut gagal, cemas, terus khawatir, terus juga takut kayak mengecewakan orang lain begitu. Iya sih, aku sering mikir di umur segini tuh harusnya aku udah tahu hidupnya harus dibawa kemana. Kadang aku lihat teman-temanku itu juga kayak udah dapat plannya masing-masing gitu. Ada yang plan udah jelas semester ini, ada yang mau magang, bahkan tahun depan pun ada yang udah mau sidang. Sedangkan aku masih bingung, masih stuck di sini, nggak tahu harus ngapain lagi, masih sangat-sangat belum tertata lah. Mas Riko itu masa gagal itu mungkin karena memang belum punya arah tujuan yang jelas gitu ya, sedangkan Mas Riko itu kalau menurut Mas Riko itu kayak sudah punya arah tujuan yang pasti gitu. Aku juga paham sih positifnya rasa kayak gitu. Tapi Mas Riko perasaan tertinggal sekaligus takut kecewa orang tua yang sudah menaruh banyak harapan pada waktu itu juga gitu. Iya sih, aku kadang merasa gimana ya, aku takut banget bikin orang tua kecewa ya. Sedangkan mereka udah kerja keras buat bayar kuliahku, buat bayar praktikum, buat bayar keperluan dan lain-lain. Saya sendiri kuliah kan banyak keperluannya, tapi aku kayak masih belum bisa bikin planning ke depannya mau gimana. Mungkin kalau mereka tanya waktu di rumah juga aku bilang baik-baik aja, kuliah juga lancar. Tapi ya sedangkan aslinya kan kayak gitu. Mas mending apa sendiri sih, tapi lama-lama juga susah aja. Oh, jadi Mas Riko ini kayak
berusaha melindungi perasaan orang tuanya gitu. Jadi kayak itu tuh takut kalau mereka itu khawatir atau kecewa. Jadi Mas Riko itu menyimpan semuanya sendiri. Iya, makanya aku nggak mau kayak orang tua aku itu merasa berpengaruh sebagai apa ya, sebagai orang tua cuma karena aku masih belum bisa menentukan arah tujuan hidup ini. Terus ya mending aku pura-pura baik-baik aja sih daripada kayak apa melihatkan ekspresi yang benar-benar bingung. Mending aku cari jalan keluar sendiri. Iya sih, aku bisa merasakan betapa beratnya perasaan itu. Nah, Mas Riko ini juga memikul dua beban sekaligus gitu ya. Kayak harus menanggung kebingungan Mas Riko sendiri dan juga harus tetap terlihat seperti baik-baik saja di depan orang yang Mas Riko sayangi. Dan itu tuh udah hebat banget Kak. Jadi Mas Riko itu sudah hebat bertahan sejauh ini gitu. Aku kadang juga bingung sih harus ngapain. Rasanya pengen cerita tapi malah takut dibilang kamu tuh kurang bersyukur gitu. Kayak kurang bersyukur, kurang bersemangat, makanya tadi kayak gitu. Tapi ya padahal aku cuma pengen tahu kenapa kok aku bisa ngerasa kayak gini. Ya, perasaan itu emang benar sih. Mas Riko tuh juga punya hak sih, punya hak untuk bingung, punya hak untuk merasa lelah, dan punya hak untuk mencari jalan hidup Mas Riko sendiri. Nah, itu juga bukan berarti kalau itu tuh gak bersyukur. Nah, tapi tanda kalau Mas Riko itu manusia yang sedang tumbuh, belajar, dan berusaha untuk menemukan arti jalan hidup Mas Riko sendiri. Oh, gitu ya. Aku nggak pernah denger orang bilang kayak gitu sih ke aku. Soalnya kadang kalau cerita ke temen itu mungkin jawabannya juga kamu kurang semangat, atau kamu lagi mager, atau kamu lagi apa ya, kayak sebenarnya kayak aku kurang semangat gitu aja. Padahal ya aku cuma pengen denger. Ya, dan hari ini kamu sudah aku dengar ceritanya kok Kak. Jadi kamu ini juga nggak sendirian, di setiap kamu mengucapkan kata-kata itu aku juga dengar. Nah, dan aku tuh juga bisa merasakan betapa kerasnya kamu berjuang untuk memahami dirimu sendiri. Kamu juga harus seperti setiap waktu kok. Jadi kayak kamu tuh boleh lelah, itu boleh lelah, dan kamu tuh juga sudah kuat karena kamu tuh juga sudah jujur sama perasaanmu sendiri gitu. Ya, makasih ya. Rasanya kayak sedikit lega gitu ya. Soalnya kan belum pernah aku ngomong jujur gini ya. Saat ini kan bisa ngomong jujur dan belak-belakan gini. Jadi kayak apa yang biasa aku pendam sendiri itu bisa aku ceritakan kepada orang lain gitu. Ya tanpa rasa malu lah. Kadang kalau mau aku ceritakan ke orang lain juga kadang ya malu kadang. Kenapa kok bisa sampai sebingung ini gitu loh. Kayak kenapa sih kok bingung ada lain, jadi ya alhamdulillah sedikit lega. Iya, aku juga lega sih dengannya. Kadang langkah pertama menuju arah yang tujuan yang jelas itu justru dimulai dari keberanian untuk mengakui bahwa kita itu sedang tersesat gitu. Nah, dan hari ini kamu itu juga sudah melalui langkah itu. Jadi ya mungkin ya kata pepatah itu kalau ditanya sejalan. Jadi kalau nggak ngakui kalau tersesat itu ya malah makin jauh nanti kayak tutup. Oh iya Pak, kalau Kak Riko membayangkan di beberapa tahun ke depan kalau kondisi Mas Riko kayak tenang, terus bahagia, terus hidup Mas Riko itu kayak bermakna, kira-kira gambaran seperti apa yang Mas Riko bayangkan? Aku belum tahu pasti sih kayaknya, cuma menurut bayanganku itu mungkin besok setelah lulus kuliah aku bakal kerja yang
aku pengen bener-bener aku hobi. Jadi kayak aku kerja tuh bukan gara-gara cuma karena gaji atau tuntutan orang tua. Jadi kayak aku kerja di bidang yang aku pengen, yang aku seneng, terus bisa kayak membantu banyak orang dan aku itu berguna bagi banyak orang gitu. Jadi kayak gitu. Iya sih, menarik sekali. Jadi yang Mas Riko bayangkan tuh bukan cuma pekerjaan yang stabil, tapi kayak pekerjaan yang bermakna bagi orang lain dan bermakna bagi dirimu Mas Riko sendiri gitu. Bener juga. Jadi kayak aku tuh bangun pagi dengan semangat, bukan cuma karena harus, tapi karena aku ingin melakukan sesuatu itu yang berarti gitu. Jadi kayak aku pengen rasa hidupku itu benar-benar berarti, berguna gitu, bukan cuma karena kayak aku menjalani rutinitas yang sebenarnya hampa dan kosong gitu aja. Ya, dan aku bisa melihat nilai yang Mas Riko yang kuat di sana. Nah, Mas Riko tuh juga pengen hidup dengan cara yang bermakna dan punya kontribusi untuk orang-orang gitu. Nah, kalau Mas Riko ingat hal apa yang biasanya Mas Riko itu bikin semangat dan merasa hidup banget gitu? Kalau diingat-ingat sih, kalau ini seputar tentang pelajaran yang utama ya. Dulu waktu SMA itu kayak aku pernah bantuin temen yang nilai matematikanya itu kurang bagus gitu. Jadi aku pernah bantu dia buat belajar, terus kayak ngasih tahu gimana caranya ngerjain soal kayak gini, terus dan waktu ujian, dan ternyata hasilnya juga bagus hasil temenku tadi. Nah untuk saat itu ya aku bangga banget dong, kayak ternyata itu aku berguna gitu. Jadi kayak guna buat bantuin orang gitu, itu yang dapat hasil gitu kan. Jadi gimana ya, kayak aku seneng gitu bermanfaat bagi orang itu tadi. Oh, jadi waktu Mas Riko itu bisa berkontribusi gitu dan membantu orang lain tuh baru Mas Riko tuh kayak merasa hidup banget gitu ya? Iya bener sih, kayak itu bener-bener momen yang aku kangenin gitu. Kayak aku sih seneng banget kayak bantu orang. Sedangkan sekarang itu di kuliah kayak apa ya, kayak bener-bener monoton gitu. Kayak aku cuma ngerjain tugas, ngerjain hal teknis lainnya yang aku sendiri pun nggak tahu yang aku kerjain itu bisa bantu orang lain apa enggak. Jadi cuma ya, anggapannya seperti ya cuma ngerjain itu aja, nggak tahu itu siapa yang terbantu sama kerjaan itu tadi. Oke, aku paham. Saat itu tuh bukannya kehilangan kemampuan, tapi kehilangan makna dibalik apa yang Mas Riko lakukan. Dan sekarang Mas Riko mulai menyadari bahwa apa yang Mas Riko cari itu bukan sekedar apa, tapi untuk siapa Mas Riko itu melakukannya gitu. Iya, betul sih. Kayak aku ini cuma pengen sesuatu yang aku lakukan itu berdampak gitu loh. Tapi ya aku juga nggak mau kayak buang kuliahku yang udah setengah jalan ini. Kayak aku kan semester 5, kalau misal sekarang aku berhenti pasti bakal ada banyak orang yang kecewa ya, termasuk diriku sendiri, orang tua, keluarga aku yang lain. Iya sih, dan itu menunjukkan sisi tanggung jawab Mas Riko. Nah, Mas Riko ini juga pengen tetap dihargai dengan perjalanan yang sudah Mas Riko tempuh. Tapi di saat yang sama Mas Riko tuh juga ingin menghidupkan kembali makna yang sempat hilang dan makna yang sempat hilang di tengah jalan gitu. Nah, itu tuh dua hal yang sangat manusiawi dan sangat bisa berdampingan gitu. Saat ini mungkin aku bakal cari cara sih bagaimana kayak hal yang tak pelajarin di perkuliahan ini bisa sekiranya membantu banyak orang gitu. Jadi kayak waktu aku kuliah, pelajaran yang tak dapat itu bisa dipakai untuk membantu banyak orang di bermasyarakatan gitu. Nah, itu tuh pemikiran yang luar biasa sih Kak. Kalau Kak Riko membayangkan hal itu jauh seperti apa bentuknya, hal seperti apa yang Mas Riko inginkan itu
menciptakan atau melakukan dengan teknik mesinmu untuk supaya bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Mungkin dari hal yang paling sederhana dulu ya. Misalnya aku ingin buat alat-alat sederhana yang kayak untuk petani lah. Contohnya untuk petani kan aku ingin buat alat itu kayak alat pengupas padi. Maksudnya pengupas kulit dari padi itu sendiri. Jadi supaya orang-orang petani itu nggak susah-susah banget gitu buat ngupasin kan. Dulu kalau zaman dulu kan harus ada alat terus padinya dipukul-pukul gitu ke alatnya supaya rontok kan. Nah, itu mungkin inovasiku bikin alat yang pakai mesin gitu, jadi petani itu nggak terlalu susah-susah gitu. Nah, mungkin contoh sederhananya seperti itu sih. Nah itu tuh ide yang luar biasa sih. Aku juga melihat perbedaan Mas Riko ketika mengerjakan hal itu, dari sorotan mata, dari nada berbicara gitu. Mungkin sebenarnya Mas Riko itu kayak baru saja menemukan makna baru gitu. Nah kayak sesuatu yang menghubungkan kemampuan Mas Riko itu dalam bidang Mas Riko gitu. Iya sih, untuk saat ini rasanya lebih berbeda dari mengomongkan hal yang sebelumnya ya. Rasanya lebih semangat untuk topik ini. Untuk selama ini kan aku mikirnya cuma aku cocok ya di teknik atau enggak, aku cocok atau enggak gitu di teknik. Sedangkan aku nggak pernah mikirin kalau ilmu yang dapat dari perkuliahan teknik ini bisa membantu banyak orang di kemudian hari gitu. Nah, aku juga ikut senang sih dengannya. Kita tuh juga nggak perlu mengubah seluruh jalan hidup kita untuk melakukan makna, kayak cukup mengubah cara kita itu untuk memandang perjalanan tersebut. Nah, dan Mas Riko tuh juga sudah memulai melakukan cara itu tuh hari ini. Ya bener sih, kayak aku juga udah merasa lebih dapat arah lah untuk kedepannya. Ya meskipun belum semuanya sih, kayak dapat sedikit gambaran atau alasan yang bikin aku harus tetap melanjutin perkuliahan ini. Nah itu tuh langkah besar sih Kak Riko. Aku bangga sama Kak Riko karena Mas Riko itu sudah berani jujur, terbuka, dan mulai menemukan sisi baru dalam diri Mas Riko yang sebenarnya. Iya sih, ini rasanya kayak baru bisa bernapas lega gitu. Sekarang aku pengen terusin kuliah tuh bukan karena tekanan dari orang tua, terus bukan karena terpaksa gitu, tapi rasanya ingin menulis kuliah ini supaya bisa nemuin hal-hal positif untuk kedepannya yang sekiranya bisa berguna buat masyarakat di masa depan. Iya, saya itu tujuan yang bagus, dan aku juga bakalan terus mendukung proses untuk menemukan arti dari langkah demi langkah. Nah, setelah kita ngobrol sebentar ini, Kak Riko, apa sih yang kamu sadari tentang dirimu sendiri, dan apa sih perjalanan hidupmu? Untuk saat ini aku sadar sih, aku bukan benar-benar benci sama perkuliahan ini, tapi aku kayak kehilangan alasan atau tujuan untuk apa sih aku memulai semua ini, karena ya aku lebih memikirkan ekspektasi orang lain ketimbang aku bertanya pada diri sendiri kayak untuk apa sih aku memulai semua ini. Refleksi yang sangat dalam sih. Kadang yang hilang dari kita itu bukan arah, tapi kayak makna dari perjalanan itu sendiri. Nah, begitu kita menemukan makna lagi, angka kecil apapun itu juga terasa berarti. Betul Kak. Mungkin sekarang aku pengen lihat kuliahku dari sudut pandang baru ya. Aku nggak mau sekedar ngejar nilai atau cepat lulus. Aku pengen belajar karena aku ingin tahu gimana sih cara
caranya bikin hidupku dan hidup orang lain jadi lebih baik gitu. Mungkin nggak harus besar sih, yang penting ya nyata aja. Aku senang banget sih dengarnya dari cara pandang Kak Riko yang baru ini tuh udah penting banget gitu loh. Dan Mas Riko tuh juga harus tahu jawabannya itu sekarang. Dan yang penting Mas Riko sudah bisa mengenai diri Mas Riko sendiri, apa yang Mas Riko hargai dan apa yang membuat Mas Riko tuh merasa hidup itu tuh sebuah langkah yang besar gitu. Ya benar sekali Kak. Kayak saat ini aku merasa jauh lebih tenang ya daripada biasanya. Biasanya kalau mikirin mikirin masa depan itu rasanya sesak. Tapi sekarang aku merasa kayak lebih ringan gitu, kayak setiap mikirin masa depan itu nggak harus terburu-buru, guys. Jalani dan cari sesuatu yang bisa bikin semangat terus gitu. Keterangan itu tuh bukan datang kalau masalahnya selesai, tapi karena kita tuh sudah bisa memulai, karena kita itu sudah kayak menerima diri kita sendiri. Jadi kayak itu udah jadi tanda kalau kita itu sudah mulai berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Ya betul Kak. Mungkin selama ini aku merasa terlalu keras sama diriku sendiri. Jadi kayak aku tuh harus bisa semuanya, harus sempurna gitu. Padahal sebenarnya nggak perlu. Kayak kalau emang kita belum tahu itu nggak apa-apa, kita belajar. Nggak harus kayak kita harus benar-benar langsung bisa gitu. Pasti ada proses belajar terlebih dahulu. Iya betul, kamu nggak harus sempurna sih untuk bisa melangkah. Kamu tuh juga bisa cukup menjadi versi dirimu sendiri, kayak versi yang jujur, versi yang terus tumbuh. Dan dari cerita Mas Riko hari ini tuh aku tuh juga bisa melihat kalau Mas Riko tuh punya keberanian yang luar biasa, kayak berani jujur, terus berani mengungkapkan apa kebingungan Mas Riko, dan berani untuk memulai hal yang baru. Ya, aku sangat berterima kasih ya kepada Kak Rey. Mungkin aku baru sadar kalau selama ini aku cuma butuh seseorang yang bisa mendengarkan ceritaku itu dengan seksama dan tanpa menjudge ya. Jadi kayak apa sih, aku itu butuh support gitu aja, butuh support untuk menjalani perkuliahan ini, meskipun prosesnya yang nggak terlalu cepat, seenggaknya kan aku terus semangat untuk terus berjalan. Dan yang paling penting itu kamu tuh nggak harus kayak terlalu cepat gitu loh. Jadi itu berarti kamu terus maju dan jujur dengan dirimu sendiri. Nah, kadang langkah yang paling pelan tuh bisa membawa kita itu ke tempat yang kita cari. Ya, selama kita tetap sadar arah yang mau kita jalani gitu. Iya, aku bakal coba jalanin itu. Aku mau mulai belajar untuk menikmati prosesnya sih Kak. Buat maksud saya bukan untuk sekedar menikmati hasil, tapi kita juga harus belajar untuk menikmati proses, meskipun proses itu sangat sulit sekalipun. Aku yakin kamu bisa sih Kak, dan perlu diingat kamu itu berharga itu bukan karena jurusanmu, nilai IPK atau seberapa cepat kamu itu sukses. Nah, kamu itu berharga karena kamu itu kayak mau maju, terus juga jujur sama keadaanmu sendiri, terus juga mau berusaha untuk menemukan makna hidupnya. Dan itu tuh nggak semua orang tuh bisa melakukan hal kayak gitu. Ya, terima kasih banyak untuk pencerahannya ya. Aku juga bersyukur udah bisa datang di sesi ini ya. Karena itu aku bisa dapat sedikit arahan atau untuk apa ya, tujuanku ke depannya gitu. Jadi kayak aku dapat sedikit cahaya di tengah-tengah kegelapanku sih, benar-benar kebingungan ini. Jadi terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih, kita sudah di ujung sesi konseling, dan terima kasih buat Kak Riko yang sudah mau jujur pada perasaan katanya sendiri, dan terima kasih sudah mau menjadi konseling saya hari ini.
Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama.